Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Milasari dengan NIM 202504020101. Saya mahasiswi program Magister Pasca Sarjana IAIN Kendari pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tugas mata kuliah pada mata kuliah Manajemen Berbasis IT, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait e-controlling atau pengendalian. Jadi e-controlling ini merupakan sistem pengendalian manajemen yang berbasis teknologi digital dan aplikasi komputer yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoreksi kinerja yang organisasi secara real. Baik, selanjutnya bagaimana siklus pengendalian atau siklus e-controlling. Jadi tahap pertama dalam siklus ini, yang pertama kita menilai proses. Pada tahap ini kita akan menilai bagaimana proses kerja di suatu organisasi. Nah, kemudian setelah itu siklus selanjutnya adalah menilai kinerja, yaitu kita menilai target yang akan kita capai. Kemudian setelah itu dilakukan siklus koreksi atau perbaikan segera. Setelah itu dilakukan pengendalian, di mana di sini kita menjaga standar yang ada di suatu organisasi. Kemudian setelah itu dilakukan sistem perbaikan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan untuk kemudian terus dikembangkan. Akan memberikan contoh atau beberapa contoh sistem aplikasi e-controlling yang biasa atau digunakan di bidang organisasi maupun suatu perusahaan besar. Yang pertama ada sistem aplikasi ERP atau SAP atau juga Oracle. Jadi di sini biasanya sistem aplikasi dilakukan di tingkat perusahaan yang besar, di mana tujuannya adalah sistem ini adalah untuk memantau keuangan SDM, kemudian operasional yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada juga sistem aplikasi Sindah. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan di tingkat pemerintahan. Biasanya pada tahap aplikasi ini itu diperlukan untuk kemudian melakukan sistem informasi manajemen daerah atau sistem manajemen di tingkat daerah untuk melakukan pengendalian keuangan di tingkat pemerintah daerah. Selanjutnya sistem aplikasi yang digunakan biasanya juga adalah sistem Tableau atau Power BI. Biasanya ini dilakukan untuk analitik data, di mana sistem aplikasi ini dashboard visual untuk kemudian memantau KPI dan kinerja organisasi secara nyata atau secara real time atau secara langsung. Kemudian yang terakhir ada juga sistem aplikasi namanya Trello atau Asana. Biasanya itu seringkali digunakan untuk manajemen tugas. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu proses tugas, kemudian progres tugas, dan biasanya juga dilakukan pada tahap deadline, kemudian dan pada tahap kinerja tim secara digital. Jadi tujuan dari Trello atau aplikasi Trello atau Asana, dia bertujuan untuk memantau progres. Jadi progres. Mulai dari definisinya, kemudian bagaimana siklusnya, serta contoh aplikasinya. Nah, kita harus mengetahui juga apa sih manfaat dari e-controlling ini atau apa keunggulan dari
e-controlling atau pengendalian yang berbasis digital. Yang pertama itu hanya real time, di mana data itu tersedia secara langsung dan kalau kita membuat keputusan itu akan lebih cepat. Kemudian manfaat kedua itu tentunya datanya akan akurat, dimana karena di sini kita menggunakan digital dan itu sistem yang akan mengelola data tersebut, dimana di sini akan berdampak pada peminimalan kesalahan manual atau human error. Kemudian manfaat ketiga itu akan terjadi transparansi, di mana di suatu organisasi itu sangat dibutuhkan juga sistem transparansi untuk kemudian menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan, sehingga semua pihak ini dapat memantau perkembangan yang ada di suatu organisasi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah terukur, di mana dengan e-controlling ini kinerja itu dapat diukur dengan indikator yang jelas. Kemudian manfaat selanjutnya itu tentunya akan efisien, di mana dia akan menghemat waktu, menghemat biaya, serta akan menghemat biaya operasional organisasi juga. Kemudian manfaat yang terakhir itu dokumentasi, dan tentunya rekam jejak digital itu akan tersimpan secara otomatis karena sistemnya digital. Biasanya dokumentasi yang diperlukan itu akan tersimpan dengan aman di dalam sistem aplikasi tersebut. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jadi berbicara tentang di era sekarang ini, itu tentu kita berada di zaman yang terus akan ada perubahan dan tidak akan lepas dari yang namanya perubahan, terutama digitalisasi. Perkembangan digitalisasi akan terus meningkat, maka penting dilakukan e-controlling ini untuk kemudian mempermudah serta untuk kemudian bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, sehingga kita bisa akan tetap mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.